benua biru dikabarkan mulai mencari negara baru yang bisa diajak kerjasama. Salah satunya Indonesia yang dianggap punya potensi melimpah di berbagai sektor. Buktinya sejumlah negara Eropa mulai berdatangan dan menghubungi pihak tanah air. Di ancaman besar dalam perkembangan ekonomi global. Gara-gara hal itu, Uni Eropa sampai menggandeng Indonesia untuk membentuk koalisi. Bahkan perwakilan Uni Eropa sudah mempercepat kerjasama dengan datang langsung ke tanah air. Selain itu, kedua negara ini juga makin kuat karena disokong oleh Cina. Penasaran kisahnya seperti apa? Dengerin ceritaku sampai selesai. Kemarahan Uni Eropa akibat disengsarakan Trump. Amerika Serikat nggak henti-hentinya membuat kekonyolan yang buat dunia bingung. Kali ini negeri Paman Sam menetapkan kebijakan tarif yang dinilai aneh. Kebijakan ini dinilai membawa banyak dampak buruk bagi negara-negara sekitar. Bahkan anggota dari Uni Eropa juga menerima akibat negatif kebijakan Donald Trump tersebut. Meski memberikan dampak buruk, Trump sendiri mengaku nggak ingin mencabut kebijakan. Pasalnya, Presiden Amerika Serikat ini menganggap negaranya mengalami defisit perdagangan yang besar. Di sisi lain, Uni Eropa kabarnya mulai mencari negara baru yang bisa diajak kerjasama. Uni Eropa berkomitmen untuk menghentikan impor energi dari Rusia dan mendiversifikasi sumber pasokan kami, ungkap salah satu juru bicara Uni Eropa. Bahkan, Uni Eropa kabarnya mulai memperlihatkan kemarahannya terhadap kekonyolan Amerika Serikat. Hal ini disampaikan langsung oleh Kanselir Jerman yakni Olaf Scholz. Tarif yang tidak bisa dibenarkan bagi Uni Eropa tidak akan dibiarkan begitu saja. Tarif tersebut akan memicu tindakan balasan yang tegas dan proporsional. Uni Eropa akan bertindak untuk melindungi kepentingan ekonominya. Bahkan anggota Uni Eropa menyebut kalau mereka akan bersatu untuk melawan kebijakan aneh AS. Jika Uni Eropa menjadi sasaran tarif AS seperti yang terjadi pada baja dan aluminium, maka kami lebih bergantung pada solidaritas Eropa daripada negara lain. Uni Eropa harus bersatu, ucap Olaf Scholz. Sama-sama main cerdas atasi masalah perang tarif. Kebijakan aneh Donald Trump akhirnya membuat Uni Eropa mulai melakukan serangan balasan. Namun benua biru kabarnya lebih memilih untuk melakukannya dengan cara cerdas. Keputusan ini diambil setelah Donald Trump secara tiba-tiba kembali merubah kebijakan tarif impor. Kami ingin memberi Amerika Serikat untuk bernegosiasi. Jika negosiasi enggan memuaskan, maka langkah balasan kami akan segera diberlakukan, ucap Ursula von der Leyen. Meski begitu, Uni Eropa saat ini masih menunda untuk melakukan serangan balasan ke AS. Ursula menyebut hal ini dilakukan untuk menghindari ketidakstabilan ekonomi. Keadaan yang jelas dan dapat diprediksi sangat penting bagi kelancaran perdagangan dan rantai pasok, ungkap Presiden Uni Eropa tersebut. Selain Uni Eropa, Indonesia juga bermain cerdas untuk mengakali kebijakan tarif Trump. Prabowo mengaku kalau dirinya nggak ingin mengambil keputusan secara gegabah. Presiden Indonesia ini bahkan sampai membuat tim khusus untuk bernegosiasi kepada Trump. Sekarang fokus negosiasi dengan Amerika. Ada klasifikasi yang terkait dengan tarif, non-tarif, dan investasi. Sudah dirumuskan, nanti ada tim dalam waktu yang akan berangkat, ucap Budi Gunawan selaku Menko Polkam. Selain itu, Prabowo kabarnya juga akan bermain cerdas dengan memanfaatkan kekayaan dari Indonesia. Hal ini dinilai bisa memperlancar negosiasi dengan negeri Paman Sam. Kita memiliki kekayaan alam yang bisa berdampak positif terhadap kita sendiri. Bahwa kemudian ada hal-hal yang perlu harus kita benahi baik dari sisi regulasi, kemudian dari sisi industri-industri kita, termasuk mencari pasar-pasar baru, bukan hanya Amerika. Percepat kerjasama, hindari Amerika. Tindakan semena-mena Donald Trump bikin Uni Eropa meninggalkan pasar Amerika Serikat. Benua biru dikabarkan mulai mencari negara baru yang bisa diajak kerjasama. Salah satunya Indonesia yang dianggap punya potensi melimpah di berbagai sektor. Buktinya sejumlah negara Eropa mulai berdatangan dan menghubungi pihak tanah air. Sebut saja Denmark yang sudah mengirim perwakilannya ke Jakarta. Kabarnya negara berjuluk negeri dongeng ini bakal menjadikan Indonesia sebagai mitra teratasnya. Kami mendukung penuh negosiasi perjanjian perdagangan bebas antara UE dan Indonesia, dan itu akan menjadi salah satu prioritas utama kami, ujar Menteri Luar Negeri Denmark, Lars Rasmussen.
Menurut laporan yang beredar, kerjasama ini bakal dilangsungkan sesegera mungkin. Pasalnya kedua belah pihak sangat berambisi menumpaskan ketidakpastian global. Terlebih lagi, tanah air punya sejarah perdagangan yang cukup apik dengan benua biru. Kementerian Perdagangan mencatat transaksi kedua pihak mencapai 5,7% pada periode 2019 sampai 2024. Di tahun lalu saja, nilai perdagangan Indonesia dan Uni Eropa mencapai 30,2 miliar dolar. Nggak heran kalau organisasi ini ingin segera menjalin hubungan saling menguntungkan dengan Indonesia. Bahkan mereka sampai mengirim perwakilannya untuk melawat ke tanah air. Nggak tanggung-tanggung, yang diutus ialah Ben Lange, selaku Ketua Komite Perdagangan Internasional Uni Eropa. Menurutnya, kerjasama ini bakal berjalan mulus karena benua biru punya kesamaan visi misi dengan Indonesia. Ada keinginan yang nyata dari semua pihak untuk memiliki hubungan yang lebih erat antara Indonesia dan Uni Eropa. Dan ini didasarkan pada beberapa tujuan bersama yang kita miliki. Tutur Lange. Dapatkan kopi ginseng Gimex yang bisa meningkatkan stamina pria dengan harga terjangkau. Cek keranjang di bawah ini. Menarik banyak koalisi. Kerjasama antara Indonesia dan Uni Eropa turut mengundang perhatian dari berbagai pihak. Sejumlah negara dikabarkan tertarik membentuk koalisi bersama dua kekuatan tersebut. Contohnya Cina yang punya potensi besar untuk segera bergabung. Hal ini dikarenakan negeri tirai bambu punya kedekatan dengan bumi pertiwi maupun benua biru. Bersama Indonesia, Tiongkok terus memerangi kebijakan tarif Amerika Serikat. Keduanya bersikeras ingin menjaga kepentingan komunitas internasional yang sudah direnggut negeri Paman Sam. Sementara hubungan Cina dan Uni Eropa juga semakin kokoh sejak Trump menyulut perang dagang. Xi Jinping bahkan menyebut benua biru sebagai satu-satunya harapan di tengah ketidakpastian global. Cina dan Uni Eropa harus bersama-sama menjaga globalisasi ekonomi dan lingkungan perdagangan internasional, serta menolak tindakan sepihak dan intimidasi, ujar Xi Jinping. Di sisi lain, Uni Eropa juga semakin gencar memperluas jangkauan pasarnya di Asia Tenggara. Selain Indonesia, organisasi supranasional ini turut menggandeng Vietnam dan juga Malaysia. Kedua negara tersebut dipandang bisa menjadi sekutu kuat, sekaligus pasar potensial. Apalagi benua biru sudah membulatkan tekadnya untuk lepas dari ketergantungan pangsa Amerika Serikat. Uni Eropa bahkan sudah mengadakan pertemuan dengan para duta besar ASEAN di Spanyol. Kabarnya mereka bakal terus menggembleng hubungan di bidang ekonomi serta pertahanan. Mendengar kabar tersebut, Sri Mulyani nggak mau ketinggalan untuk ambil bagian. Menteri Keuangan Indonesia ini terus berupaya membujuk negara ASEAN untuk bergabung ke koalisi Uni Eropa. Diskusi dengan berbagai mitra seperti ASEAN Plus 3 dan Uni Eropa terus dijalin dengan baik demi tujuan bersama, menciptakan kerjasama yang paling menguntungkan, ujar Sri Mulyani. Nah, kita dapat saksikan bagaimana respon ataupun reaksi masyarakat dunia atau negara-negara di dunia ini terhadap kebijakan yang dilakukan oleh Donald Trump, Presiden Amerika Syarikat, yang telah menaikkan tarif untuk negara-negara, dan kita melihat bagaimana impaknya sangat besar buat negara-negara seperti kita dan telah menyebabkan banyak ketidakstabilan ekonomi itu berlaku, mata wang itu berubah-ubah, kejatuhan mata wang dan sebagainya telah menyebabkan ekonomi dunia ini sedang diguncang oleh statement ataupun kebijakan yang dibawakan oleh Trump. Dan kita melihat bagaimana respon daripada dunia tentang kebijakan terbaru ini yang nampaknya akan membuat satu kita melihat satu kelompok baru. Kita lihat di mana Kesatuan Uni Eropa yang sudah datang ke Indonesia dan melihat bagaimana ASEAN untuk dijadikan coalition ataupun menjadi rakan sekutu untuk negara-negara Uni Eropa. Pastinya itu memberikan satu impact yang agak mengejutkan untuk Amerika pastinya, dan semuanya sudah menyatakan bahawa pendirian masing-masing untuk cuba melakukan rundingan untuk kepada Amerika bagi menurunkan tarif buat negara masing-masing.
tetapi kita tidak tahu apakah keputusannya lagi, dan katanya tetap akan dengan pendiriannya juga, dengan kebijakan yang dikatakan bijak itu tapi akhirnya akan memakan diri sendiri pastinya. Dan kita lihat bagaimana kesatuan ASEAN semakin kuat selepas tindakan yang dibuat oleh Amerika terhadap seluruh negara, dan kita melihat juga bagaimana kekuatan ASEAN itu dah mula menampakkan singa Asianya. Dan pastikan Asia ini sebenarnya kalau kita lihat luar biasa banget kalau kehebatannya, kalau mau dilawan berbanding di Amerika. Tapi kalau sekiranya bersatu ataupun sama-sama bekerjasama dengan Uni Eropah, pastinya akan membuatkan Amerika merasa kucar-kacir lah ya kan, mau mikir kayak gimana mau mereaksi terhadap tindakan ini. Dan pastinya akan kita tidak heran tidak mau kerjasama antara Amerika lagi. Nggak apa-apa, kita bisa hidup sendiri seperti kata Pak Prabowo, berdiri atas kaki sendiri insyaAllah. Dan yang terbaik kita doakan untuk ekonomi bukan sahaja negara Indonesia tapi seluruh negara di dunia ini, terutamanya negara ASEAN, terus bangkit, terus meroket, dan jangan sesekali tunduk kepada permintaan yang aneh-aneh daripada negara barat. Kita dari dulu udah diinjak-injak, sekarang jangan lagi beri peluang kepada mereka menginjak-injak kita. Teruskan dengan apa kekuatan dan kesepaduan yang kita ada di negara-negara di ASEAN ini, supaya menundukkan US dollar itu dan menggunakan kepada berganti kepada mata wang masing-masing, atau kita guna emas sebagai mata wang dunia. Dan itu pandangan okey, kalau menurut kalian kayak gimana situasi dunia sekarang ini dengan apa yang telah berlaku, dan kerjasama yang kita lihat ada kerjasama yang bakal berlangsung antara Uni Eropah dengan Indonesia dan khususnya kepada negara-negara ASEAN. Kalau menurut kalian kayak gimana, titik komen di bawah. Sampai kita ketemu lagi di lain video insyaAllah. Assalamualaikum, jaga diri, dadah.